Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan pertemuan kita terlaksana pada hari ini. Kita akan melanjutkan lagi kajian kita, diskusi kita, di mana pada pelajaran yang sebelumnya, ibu-ibu, bapak sekalian, kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-17. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan, kelancaran di dalam melaksanakan kegiatan, di dalam memahami pelajaran-pelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dan pada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia pada suatu kondisi di mana manusia sudah bisa membedakan antara yang benar dan salah dengan panduan dari Al-Quran dan Sunnah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita pada kesempatan hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu sekalian, kita masih di bagian tadribat. Masih pada bagian tadribat dari pelajaran kita yang ke-17. Pada pelajaran yang ke-17, tadribat yang sudah tuntas kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah yang tadribat untuk yang pertama dan yang kedua. Jadi hari ini kita akan lanjutkan yang ketiga sampai nanti totalnya tadribat kitanya ada 14. Ya, ada 14 kalimat yang kemudian dikembangkan lagi dengan kalimat-kalimat yang lain. Ya, dikembangkan lagi dengan kalimat-kalimat yang lain. Kami ingatkan kembali ibu-ibu sekalian, ya, siapapun juga yang nanti ikut menyaksikan rekaman ini, pada pelajaran kita yang sebelumnya, di antara hal baru yang perlu kita perhatikan bersama terkait dengan pelajaran kita ini adalah bagaimana kalau ada fi'il ya didahului oleh an, gitu ya. Bagaimana cara kita membaca akhir kata sebuah fi'il, terus ini lebih pastinya fi'il mudhari ya, kalau didahului oleh harfu an, ya, didahului oleh harfu an. Itu yang hal baru, selebihnya ini masih merupakan lanjutan dan sekaligus pengulangan untuk pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Baik ibu-ibu sekalian, mari dengan kesungguhan yang mampu kita lakukan, kita berlatih bersama membaca kata demi kata, kalimat demi kalimat yang ada pada bagian tadribat ini. Dipersilahkan siapa yang akan mengawali latihan kita untuk hari ini. Ketiga ya Pak Guru. Iya, betul. Ya. Ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidatun tuhibbu an tahdura muhadaratal yaumi. Oke, terus? Sahidatun tuhibbu an tatalqa muhadaratal yaumi. Iya. Sayyidatun tuhibbu an
ma'an tasma'a muhadaratal yaumi. Oke. Idatu tuhibbu an taktuba kali ya. Taktuba muhadaratal yaumi. Sayyidatun tuhibbu an apa tuh? Tuh apa sih ini teh? Mungkin catat tusajilu ya. Ya Pak Ustad. Pak Guru. Tusajilu Udah, muhadar nggak jadi ada pertemuan. sudah Pak Sudah? Guru. Iya, Sudah. baik. Baik, terima kasih Bu Sri Pujowati yang sudah mengawali. Nah, tahap berikutnya setelah tadi kita berlatih ya mengucapkan kata demi kata sesuai dengan yang sudah kita pahami. Nah, sekarang kita dalami dari segi maknanya ya. Kita pahami dari segi maknanya. Seumpama andaikan ada yang belum dipahami baik oleh Bu Hajah Sri Pujowati maupun ibu-ibu bapak yang lain, silakan kita bahas itu terlebih dahulu. Baru kemudian nanti kita fokus ya. Kemudian nanti kita berfokus pada cara membacanya. Jadi segi makna ada Jalsatal munakosah. Tatal. Apa ya? Belum sampai situ kan baru nomor 3. Kok Aduh ya Allah. Iya Bapak. Belum nyampe, belum connect. Bentar. tatal. Nomor 3 ya Bu Hajasri ya? Iya. Emang ada kata iya. kok. Iya, Oh, Pak Guru. Ya tatal kok. Tatal. Menerima ya. baik. Kalau tidak ada dari segi makna, maka mari kita simak bersama kembali cara membaca ya. Kita fokus ke cara membaca. Silakan diulang Bu Sri Pujowati, mungkin saja ada yang berubah atau masih seperti tadi ya, mengulang kembali apa cara yang tadi sudah digunakan. Baca lagi Pak Guru. Iya, silakan. Sayyidatun tuhibbu an tahdura muhadaratal yaumi. Iya, bagus. Ini Ibu, sebentar Ibu, Ya. coba kita bahas ya. Di nomor 3 ini kata pertamanya apa? Tuhibbu saya an ya. Apa sih? Kata pertamanya di nomor 3. Saidah. Baik. Itu nama perempuan atau bukan? Perempuan ya. Iya, baik. Diakhiri dengan tak marbutoh, bukan? Iya betul. Iya, bagus. Ibu-ibu yang lain mungkin ada yang ingat ilmu kita apa terkait dengan nama perempuan yang diakhiri dengan tak marbutoh gitu. Tidak bertanwin. tidak bertanwin. Iya, baik. Bu Sri Pujo tadi dengar? Iya. Bagaimana ilmunya, Ibu? Ya, tidak bertanwin ya. Iya, gimana ilmunya? Harus karena apa sih? Saidah termasuk apa? Pakai alif lam ya, alif lam Saidah. Mana sih? Baik, kita simak lagi ya, simak lagi dari teman-teman yang lain. Coba Bu Supeni, apa tadi ilmu yang baru saja kita ungkap kembali? Nama orang tidak bertanwin, tak marbutoh. Tidak bertanwin untuk nama orang. Nama orang. Baik, kita coba dengar dari Bu Nuri sekarang. Bu Nuri. Ya, nama perempuan berakhiran tak marbutoh. Tidak bertanwin.
Iya, baik. Coba Bu Sri Pujowati dan Bu Supeni ulangi yang Bu Nuri tadi sampaikan, Ibu. Nama perempuan apa? Pakai marbutoh, tak marbutoh ya. Tidak bertanwin gitu ya. Iya, baik. Nah, sudah siap untuk dipraktikkan, Ibu? Iya, iya. Iya, silakan, Ibu. Sayyidatu tuhibbu antah duro muhadaratal yaumi. Iya, bagus. Kita pindah ke yang kedua, Ibu. Sayyidatu tuhibbu tatalko ya. Tatalko muhadaratal yaumi. Iya, bagus. Coba Ibu amati ya. Huruf demi huruf yang ada pada baris kedua dalam kotak ya. Iya. Ya. Ada Ada huruf apa saja Ibu di situ? tak. Oke. Kop ini kop apa? Kap ini ya? Apa Pak ya? Kop ya? Tinggal dibandingkan ininya untuk Ibu bisa memutuskan sendiri ya. Ini coba bandingkan ini. Coba yang di atas gitu ya. Bandingkan, coba dilihat tulisannya Ibu dengan yang di bawah kan sama-sama ada titik ya Bu ya. Bisa terlihat Ibu titiknya? Iya titiknya ini kelihatan nih. Apa satu ya ini 2 apa 1 ya? Ibu apa bisa melihat yang kami tampilkan Ibu? Iya, tapi ini benar ya. Apa sebentar dah. Iya. Oh, Iya, tatalko ya. Oke, sudah ya. Ibu bisa itu ya menjawab yang tadi Ibu tanyakan sendiri bisa ya Bu ya. Dengan sedikit lebih cermat lagi bisa ya Bu ya. Saya ulangi lagi ya, mohon izin konfirmasi ya. Ibu sudah bisa memutuskan ya Ibu itu hurufnya apa ya? Iya, kop ya. Nah, baik. Nah, sekarang coba Ibu amati barisnya. Tatalko. Kita cicil ya Ibu ya. Kita cicil ya. Tadi yang kita fokuskan adalah yang ini nih ya. Yang tadi Ibu kan nanya itu kof apa fa gitu ya. Setelah Ibu mencermati itu keputusannya itu adalah kof ya. Halo Bu Sri Puji, bisa terdengar suara saya? Iya, Pak Guru. Ya, nah sekarang coba Ibu setelah tadi sudah bisa memutuskan itu hurufnya apa, sekarang coba Ibu perhatikan barisnya apa? Fathah ya. Fathah ya. Iya, bagus ya. Di bawah fathah itu barisnya apa Ibu? Alif itu ya, alif itu ya. Alif ya, ya-nya. Iya, bagus. Apa ada baris namanya baris alif Ibu? Apa sih ya tidak bertitik itu apa sih namanya alif apa? Mas susah emang dulu mas susah apa ya? Saya mohon maaf lagi ya Ibu ya. Yang saya tanyakan huruf apa baris Ibu? Baris ya, baris. Ya baik, baris ya. Jadi Ibu fokusnya ke baris ya. Ya. Itu tadi Ibu mengatakan fathah, oke? Ya. Lalu berikutnya di bawah fathah itu ada baris apa Ibu? Kosong ya, nggak ada ya. Oke baik ya, mungkin karena beda sudut pandangnya. Coba kita tanya ke teman-teman yang lain ya. Ibu Supeni di bawah fathah itu ada baris apa Bu Supeni? Bawah fathah. Oh ada ini tasdid. Iya bagus ya. Tadi kalau Bu Sri Pujowati kosong, kalau Bu Supeni melihat ada tasdid di bawah fathah. Coba kita tanya Bu Nuri. Bu Nuri terlihat apa di Ibu? Tasdidnya. Iya, tasdid. Iya, oke bagus ya, tasdid ya. Bisa terlihat tasdidnya Bu Sri Pujowati? Iya, betul. Tadi apa pertanyaannya yang keliru ya? Di bawah fathah ada baris apa? Apa pertanyaannya yang keliru ya? Tasdid ya. Bingung, baris bingung. Yang Ibu, bahasa Ibu nyebutnya apa? Tasdid itu nama apa Ibu? Tasdid ya. Nama apa? Nama baris apa nama apa gitu Ibu nyebutnya?
Baris juga ya. Iya. Ya, saya khawatir Ibu nggak kenal namanya baris ya. Karena mungkin Iya. baris berbaris itu kayak mau apel bendera 17-an baru namanya baris itu. Kalau begini mah bukan. Ya, tapi kalau Ibu paham apa yang disebut dengan baris, kita pakai itu ya. Ya, Ibu yang Ibu pahami ya, supaya nanti saya tidak salah di dalam memberikan komentar ya. Yang Ibu pahami bahwa baris tasdid itu menandakan apa baris tasdid itu? Double ya. Oke, bagus ya. Masuk Oke. double. Dalam pemahaman Ibu, double-nya itu berarti 2 jadi 1 ya. Tatat kok masuk ya. Tatat kok. Taknya masuk ke kop itu ya. Ibu ikuti ini aja ya, panduan ya, supaya tidak terlalu banyak ininya, arahnya ya. Pertanyaannya tadi, yang double itu 2 menjadi 1 ya Bu ya? Iya betul. Berarti ada 2 apa di situ Bu, kalau begitu? Kop ya. Oke, 2 kof ya, 2 kof ya. Ada 2 kof ya. Awalnya adalah 2 kof. Nah, dalam pemahaman Ibu, kalau dipisah nih, kalau dipisah berarti kan nggak pakai tasdid ya. Kalau dipisah berarti tidak pakai tasdid ya. Kalau dipisah berarti tidak pakai tasdid gitu ya. Ya. Dalam pemahaman Ibu, ketika ada tasdid yang tadi itu mencerminkan ada 2 huruf menjadi 1, dalam pemahaman Ibu, huruf yang pertama itu barisnya apa ya Bu? Fathah ya. Oke, bagus. Terus kalau yang kedua barisnya apa Bu? Oh yang ke satu mana? Taknya apa? Maksudnya yang mana ya? Mohon maaf, kita sedang membicarakan kof apa bukan Ibu? Ya kop ya. Iya, ya kita sedang membicarakan kof ya. Tadi kof itu kan ada tasdidnya, gitu ya. Berarti kopnya itu double, gitu ya. Double itu artinya kan ada 2 kof sebenarnya ya. Nah, sekarang berhubung itu tadi pemahamannya ada 2 kof, jadi saya pisahkan nih ya. Karena dipisah berarti tidak diberi tanda tasdid, gitu ya. Karena dipisah berarti tidak diberi tanda tasdid. Ibu fokus ke kof ya. Nih. Ya. Nah, kalau sudah begini, kira-kira kof yang pertama itu barisnya apa? Fathah. Terus kof yang kedua itu barisnya apa? Fathah juga. Ya, berarti bacanya apa kalau begitu, Bu? Koko. Iya. Begitu bukan cara membacanya itu? Koko. Koko, gitu. Begitu bukan cara membacanya ketika ada tasdidnya? Tatak kok. Koko, Bu. Ibu bacanya koko apa bukan? Bukan tadi kok. Bukan, berarti kalau begitu yang namanya tasdid itu bukan sama barisnya. Ibu-ibu yang lain ada yang sudah sampai ilmunya? Kalau ada tasdid itu tadinya melambangkan ada 2 huruf double. Kalau dipisah huruf yang pertama itu barisnya apa? Sukun. Sukun, begitu Bu Sri Pujo. Ya. Jadi ini huruf yang pertama itu sukun. Sukun. Nah, gitu. Tuh. Oke. Bisa diikuti, Bu? Iya. Ya, jadi 2 huruf yang sama digabung menjadi 1, tandanya tasdid, itu artinya tasdid itu bukan sama-sama barisnya. Gitu. Tetapi gitu ya. Tetapi huruf yang pertamanya sukun, huruf keduanya ada bunyinya. Ya. Nah, misalnya ini nih, coba lihat nih. Kata yang saya lingkari itu. Apa tuh, Bu? Tuhibbu. Nah, apa yang double di situ? Mbak. Nah, itu dia. Coba Ibu ulangi. Itu pasti ba yang pertama itu bunyinya sukun, baru kemudian ada bunyinya yang kedua. Iya. Bukan tuhibubu kan? Iya. Ya, gitu kan cara membacanya ya kan? Betul, Pak. Iya, bacanya bukan tuhibubu, tapi tuhibbu. Nah, kan gitu. Yang pertama sukun, yang kedua baru berbunyi gitu. Oke? Iya. Oke, baik. Nah, coba sekarang dibaca, Bu. Dengan pemahaman tadi ya, yang namanya tasdid itu, bagaimana tadi?
ada 2 bunyi digabung menjadi 1, ada 2 huruf yang digabung menjadi 1, gitu ya. Huruf Ya. yang pertamanya sukun, huruf yang kedua baru ada barisnya. Gitu. Ya. Ya, coba. Oh, jadi tatak o gitu ya. Pelan-pelan aja Ibu. Perhatikan huruf demi hurufnya ya, Bu. Tatak o apa sih? Tidak terlihat ya, Bu, huruf demi hurufnya. Kelihatan sih. Iya, coba. Ada alif ya, itunya ya. Atau Sepemahaman Ibu, ada nggak alif yang bersambung dengan huruf setelahnya, Bu? kalau ini apa ya? Tatak o ya. Coba Ibu sebut aja namanya. Huruf yang pertama apa, Ibu? Oh, ini lam ya. Tatal lam ya. Iya, oke, bagus. Lam hop ya. Iya, jadi gimana bacanya? Tatalok o. Baik, coba Ibu ya. Tadi ini Ibu membaca lamnya itu sukun apa tidak? Tatalak kok. Tatalak kok. Jadi itu fathah ya. Tatalak kok. Tatalak kok. Jadi masuk ya. Yang masuk apa Ibu yang masuk? Lamnya Ini masuk. Ibu Hajah Sri Pujawati, mirip ilmunya dengan Bu Penny ya, ada yang masuk-masuk ya. Ada yang masuk-masuk, ada yang kemasukan katanya. Enggak ada yang masuk-memasuk Ibu. Apa yang Ibu Jadi, mau bilang masuk, yang mana Bu yang masuk? Lamnya itu fathah Iya, nah, terus yang masuk apa Bu? ke kop ya. Tatalak kok. Gitu ya. Tatalak kok gitu ya. Coba, saya ingin coba mengerti apa yang Ibu maksud dengan istilah masuk ya. Masuk ke Oke. kop ya. Masuk ke kop apa sih? Karena ada sidah ya. Jadi masuk. Apa sih namanya ya? Nah, coba ya, lihat ya Bu yang saya tulis ya. Ya, mana sih? Tuh. Yang mana yang Ibu maksud dengan masuk? Oh iya, karena di kopnya itu kan ada ini ya. Katalog kop. Karena ini apa namanya? Kolah ya. Kolah. Iya, apa kaitannya kol-kolah dengan masuk apa Ibu? Ya masuk, ya nggak masuk ya. Iya, nggak ada soal masuk ya, nggak ada yang masuk ya. Oke, yang tadi itu, ini ya, setelah Ibu tadi mencermati yang namanya tasdid, itu yang pertama sukun, tadi tidak mungkin lamnya juga sukun Ibu. Iya. Tuh, karena nggak bisa itu ya, lamnya sukun, kof yang pertama sukun nggak bisa. Ya, kenapa? Karena yang bisa melakukan itu adalah kalau guru agama yang bisa mempertemukan ada nun mati ketemu. Nah, itu tuh orang guru agama tuh kalau bisa tuh. Jadi lam mati ketemu itu tuh guru agama. Kalau guru bahasa nggak bisa. Jadi nggak bisa ada lam mati ketemu dengan kop mati itu nggak bisa. Yang paling mungkin kalau mereka tetap ingin ketemu, nggak bisa di dunia, ketemunya di dalam kuburan. Itu di bawah tuh barisnya. Baru mungkin ada yang sukun ketemu dengan yang sukun. Tapi kalau di dunia, itu jangankan yang mati ketemu dengan yang mati, kita yang hidup mau ketemu dengan orang hidup aja kadang-kadang susah. Seperti kita ini gitu ya. Nah, padahal kan banyak nih teman kita belajar tapi susah ketemu untuk belajar di jam 1 padahal kita masih hidup. Itu bisa dipahami nggak arah penjelasan saya, Ibu? Iya kok, guru ya. Nah, jadi yang pertama tadi perlu diingat kalau namanya tasdid itu ya, itu 2 huruf bukan sama barisnya, gitu ya. Yang pertama itu sukun, yang kedua baru bunyi.
Gitu. Oke. Silakan dilanjutkan Ibu. Dari mana? Saidah lagi. Saidatu tuhibbu antatalaqqa muhadaratal yaumi. Iya. Saidatu tuhibbu an tasma'a muhadaratal yaumi. Iya. Saidatu tuhibbu an taktuba muhadaratal yaumi. Iya. Saidatu tuhibbu an tusajjid apa ini ya? Tusajjilu muhadaratal yaumi. Iya. Coba lihat ini Ibu. Ya. Sebentar, ini apa? Mana ya? Tusajjilu. Yang saya lingkari coba Ibu. Oh, an. Iya. Kalau ada fiil didahului oleh an, bagaimana tadi ilmunya fiil tersebut? Tusajjila. Iya, baik. Silakan dipraktikkan. Salah ya. Saidatu tuhibbu an tusajjila muhadaratal yaumi. Iya, baik. Terima kasih Bu Hajah Sri Pujowati. Mudah-mudahan ada ilmu yang meningkat sehingga praktiknya menjadi lebih bagus. Baik, kita lanjut ya ibu-ibu sekalian. Ya. Lanjut ke nomor 4. Saya Pak Guru. Silakan Bu Suryana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saidatu tuhibbu an tahdara muhadara tal yaumi. Saidatu tuhibbu an tahdara muhadara al yaumi. Pertama. Oh iya, aduh lupa lagi datang. Saidu al-im ijtimai. Ijtimai. Saidatu tuhibbu an tahdara ijtimai. Saidatu tuhibbu an tahdara nadwata. Saidatu tuhibbu an tahdaral mu'tamaro mati ini. Saidatu tuhibbu an tahdara al mu'tamaro. Saidatu tuhibbu an tahdara
jalsata nakosati nakosyati munakosah saidatu tuhibbu antah doro jal jalsa jalsata munakosah jalsatal munakosati. Udah Pak Guru? Iya, bagus. Dari segi makna bagaimana? Ya, ini apa jalsat Ada yang belum terpahami dari segi makna? Diskusi atau apa itu? Yang itu. Udah ini tapi benar apa kagak? Kongres, muktamar. Jalsatan nakosah, diskusi, nadwa, seminar atau gedung seminar al-ijtimai, berkumpul, menghadiri. Cara bacanya Pak Guru? Oke, dari segi makna sudah ya? Iya. Jalsatal munakosah, Pak Guru. Tadi Bu Suryana apa kata dia? Belum Diskusi. sampai ke situ, Bu Suryana. Munakosah diskusi. Jalsatal munakosah, Sidang. pembicara diskusi gitu. Benar apa enggak Pak Guru? Udah dengar apa kata Bu Suryana? Ada? Jelas. Nah, ada bertanya juga. Kan kalau satu-satu munakosah diskusi. Jalsata sidang. Suryana itunya apa maknanya yang jalsata munakosa? Kan dua kata itu. Kalau Itu sidang diskusi. Ini pun minumnya. Ya, makasih. Ya. Diskusi apa? Kalau Bu Suryana paham itu maksudnya? sidang diskusi, ini ya bicara-bicara gitu. Apa gimana? Saya juga kagak ngerti nih. Oh, kagak ngerti. Maksudnya Ibu-ibu diskusi. yang lain ya, ibu-ibu yang lain ada yang mohon maaf sempat kuliah? Nah, iya kalau yang orang kuliah mah mending lah. Ada ibu-ibu sekalian yang lain ada yang sempat sampai kuliah? Skripsi, sidang skripsi. kalau satu-satu kan gitu ya. Kalau udah dua gini maksudnya. Ada di antara ibu-ibu yang sempat itu ya, sempat kuliah ada? Ya. Sidang skripsi. Enggak ada ya? Atau yang punya anak? Pak Ustadz. Ada Pak Guru. Iya, ada ya. Malu Tuh. nyebutnya. Tuh. Tugas terakhir kita kalau kuliah apa? Kalau tugas terakhir kita kalau kuliah? Skripsi. Skripsi itu dibikin begitu saja atau nanti ada pertanggungjawabannya? Ada pertanggungjawabannya. Nah, kalau di kampus ibu-ibu sekalian namanya apa itu? Forumnya. Forumnya untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita tulis di dalam skripsi kita itu. Diskusi. Yang skripsi. Ya, jadi saya paling sampai segitu itu bisa menjelaskannya, gitu ya. Nggak tahu juga nggak apa-apa karena kita nggak ini ya, nggak menghadirinya atau nggak apa. Tapi kira-kira begitu, ya. Kira-kira itu ya namanya
setelah kita mahasiswa itu ya, mahasiswa menulis skripsi, nanti mereka mempertanggungjawabkan apa yang ada di dalam skripsi tersebut. Ya, ada yang menyebutnya sidang, ya, ada yang menyebut dengan sidang, ada yang menyebutnya dengan ujian, ya. Ada sidang skripsi, ada yang menyebutnya ujian skripsi ada. Mungkin di tempat lain, ya kampus yang ibu-ibu bapak ketahui mungkin ada istilah yang lainnya. Kalau di kami di sini ya tetap disebut dengan ujian munakosyah. Nah, jadi disebutnya ujian munakosyah. Kadang juga disebut dengan apa? Munakosyah, ya, ujian munakosyah atau ujian skripsi, menyebutnya begitu. Ada lagi yang lain, ibu-ibu sekalian? Ada? Muktamar apa Pak Guru? Ini sudah jadi bahasa Indonesia juga. Iya, muktamar. Tuh. Ibu-ibu ada yang pernah dengar itu muktamar? Sering, sering. Misalkan siapa yang melaksanakan muktamar? Misalnya, Muhammadiyah. Iya, gitu. Ya. Tuh. Dua Pak Guru. Nadu. Itu ini biasanya itu di perguruan tinggi. Ya, Diskusi. Ya, apa istilahnya yang Ibu yang lebih skalanya lebih besar dari sekedar diskusi? Kalau sehari-hari di kelas nggak bisa diskusi. Seminar. Iya, gitu bisa. Ijtima sama muktamar itu sama ya Pak Guru? Ijtima. Ya dari segi itu bisa jadi sama ya, tapi dia dengan maksud yang beda, gitu. Oh, dengan maksud yang berbeda. Kalau ulama menetapkan hukum gitu ya, ijtima ulama. Sudah? Ya, Oke, baik. Nah, sekarang coba kita dengarkan Bu Suryana fokus ke cara bacanya. Bacanya nih ya, astagfirullahaladzim. Sa'idatu tuhibbu an tuh kan. Sa'idatu tuhibbu an tahdoro muhadorot al-yaumi. Iya, baik. Ini apa maknanya Bu Suryana ini? Menghadiri. Iya. Nah, coba Ibu baca sebentar ya tampilan berikut ini ya. Baca sebentar ya. Mana? Terlihat Ibu? Hadoro. Ya, duru. Iya, bagus. Ya, coba duru, ya, ya, fokus duru. ke sini ya, fokus ya ke sini ya. Ya, ya duru. Itu domirnya apa itu? Laki. Huwa, kalau iya laki. Laki-laki. Domirnya apa? Huwa. Nah, coba sekarang kalau domirnya hiya. Doro. Tak. Iya, jadinya bagaimana? Tahduru. Iya, kemudian ada annya. Tahduru. Kemudian ada annya. Sa'idatu tuhibbu an tahduru. Ada annya, Bu. Ada an, Bu. Ada annya, Bu. Ada an. Oh iya, Sa'idatu tuhibbu an tahduru. Iya. Tahduru. Iya. Sa'idatu tuhibbu an
duro muhadorotal yaumi. Betul apa? Iya. Betul. Apa? Bacanya. Apa? Aduh ya Allah. Nah, Tah Guru-gurunya apa? duro. Tah duro. Tah duro. Iya, silakan. Duro. Saidatu tuhibbu antah duro muhadaratal yaumi. Iya, bagus. Terus? Semua Pak Guru baca. Ya, kalau tidak berkeberatan ya, Bu. Iya, baca dah biar lidahnya loncer. Lidahnya nih. Saidatu tuhibbu antah duro al-ijtimai. Iya. Apa pertimbangannya, Ibu? Iya. Oh ya, salah. Istimewa. Jadinya. Apa pertimbangannya, A, Bu? Ini. Maf'ul bih kalau A. Iya, oke, bagus. Lu jangan berisik dong, gua lagi belajar lu. Oke, terus. cucunya ya. Cucu berisik. Saidatu. Kita gue lupa lagi aja nih. Ih, betul. Saidatu tuhibbu antah duro al-ijtima'a. Saidatu tuhibbu antah tahduran nadwa. Saidatu tuhibbu antah duro al-mu'tamar kalau disambung Dibaca ujungnya, Bu. Ujungnya di mutamaro nadwa tak kalau yang tadi. Saidatu tuhibbu antah duro an-nadwata. Saidatu tuhibbu antah duro al-mu'tamaro. Saidatu tuhibbu antah duro jalsatal munakosati. Iya. Guru. Apa itu pertimbangannya munaqasyati? Nah, karena ada T-nya itu, berarti dia ini mudop ileh. Mudop ilahi. Itu kalau Ibu menyebut mudhof ilaihi itu berapa itu? Nanti biasanya ini ada kalau enggak mudop ileh, terus sama ada jar. Ini enggak ada jar. Berarti Mudop ileh. Oke. Terima kasih, Mudop Bu. ileh benar enggak? Ya, mudop ileh benar enggak, Pak Guru? Iya. Saya taunya begitu doang. Iya, bagus. Terima kasih, Bu Suryana.
Terima kasih Pak Guru. Oke, kita lanjut Ibu-ibu, Bapak sekalian. Kecuali kalau ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan latihan nomor 4, kita bahas itu dulu. Sudah Pak Guru. Oke, baik ya. Kita lanjut nomor 5, silakan. Siapa yang akan bergabung untuk berlatih? Saya, Pak Guru. Silakan, Bu Supeni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana asma bi an anjaha fil imtihani. Ana asma li an anjaha fit wa'al sebentar. Ana as'a li an anjaha fil tu'allimi. Ana as'a li an anjaha fi al-mubaroti. Ana as'a li an anjaha fil musabaqati. Ana as'a li an anjaha fil ikhtibari. Iya, bagus. Kita lanjut ke tahap berikutnya dari segi makna. Silakan Bu Supeni dan ibu-ibu bapak yang lain. Jika ada yang belum terpahami maknanya, kita bahas itu terlebih dahulu. Insya Allah paham kalau tidak Oke, salah. bagus ya. Ibu-ibu yang lain juga demikian ya, walaupun mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu bapak yang lain. Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada ibu-ibu yang lain ya. Kalau ada al-mubaroh itu sinonim dengan al-musabaqoh. Oh iya. Nah, kalau al-musabaqoh itu seperti musabaqoh tilawatil Quran gitu ya. Iya. Kalau al-mubaroh itu seperti apa? Sepak bola itu. Permainan. Gitu ya. Gitu ya. Coba dilihat konteksnya Bu Supeni ya. Itu. Al-musabaqoh sekali lagi ya, al-musabaqoh dengan al-mubaroh itu sinonim. Ya, sinonim. Tuh. Supaya jangan terlalu ini ya, memahami sesuatu tanpa ada konteks ya. Misalnya kita tadi katakan bahwa kalau sekali lagi ya al-musabaqoh dengan al-mubaroh itu sinonim. Kalau al-musabaqoh contohnya musabaqoh tilawatil Quran. Apakah Bu Supeni memahami itu permainan? Musabaqoh itu perlombaan. Jadi sekali lagi al-musabaqoh dengan al-mubaroh itu sinonim ya. Ya, sinonim ya. Al-musabaqoh contohnya tadi adalah musabaqoh tilawatil Quran. Kalau al-mubaroh itu contohnya adalah sepak bola, contohnya apa? Tenis meja, contohnya apa? Bulu tangkis, contohnya apa? Gitu ya. Contohnya apa? Tinju gitu. Kalau kita mengatakan lari, ibu-ibu bapak sekalian ya. Kalau kita mengatakan lari itu al-mubaroh apa al-musabaqoh? Al-mubaroh. Coba bagaimana Ibu melihat ya perbedaan antara sepak bola dengan tilawatil Quran? Pertandingan. Coba apa Ibu bisa membedakan antara musabaqoh tilawatil Quran dengan mubaroh bola? Pertandingan dengan perlombaan ya. Bagaimana membedakan antara keduanya? Fisik dengan itu ya. Fisik dengan akal ya. Ya baik, kalau ibu-ibu sekalian Permainan ya, ya, yang satu susah. permainan ya. Kalau itu ya sebentar permainan ya, saya beritahu ya. Kalau ibu-ibu susah mencari kata untuk menggambarkan apa yang ibu-ibu bapak pahami, pilihannya begini. Jadi ada yang berhadap-hadapan, gitu. Ada yang tidak berhadap-hadapan. Oh. Bisa?
Ya. Ya, ya. Misalnya kalau kita mengatakan lari. Nah, lari itu berhadap-hadapan atau itu dulu-duluan, cepat-cepatan. Dulu-duluan, Duluan. cepet-cepetan. Artinya kan nggak perlu beda ya gitu. Tapi coba kalau misalnya kita katakan tadi apa? Itu tinju misal. Nah, kan? Oh. Kan? Kalau beda kalau kita mengatakan tenis. Ya, tenis meja atau bulu tangkis misalnya. Iya, al-mubaroh dengan al-musabaqoh. Biar gampang ingat tuh al-musabaqoh itu ada MTQ aja. Musabaqoh tilawatil Quran. Sama pastabikul khairat. Nah iya, Ya. karena itu kalau kita pakai kata pastabikul khairat jangan berhadap-hadapan. Iya. Jangan berhadap-hadapan karena yang akan menjadi pemenang adalah bukan siapa yang bisa menahan lawan, tapi siapa yang mendahului. Sudah? Sudah, Pak Guru. Oke, kalau sudah sekarang mari kita dengarkan kembali Bu Supeni. Ingat ya, silakan dibaca berdasarkan ilmu yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Kalau tidak, maka gunakan kebiasaan yang lama, kebiasaan yang kita kembangkan itu ada prediksi-prediksi. Silakan Bu Supeni. Baca ulang ya Pak Guru. Ana as'a li an jahatil imtihan. Ana as'a Ana as'a li an jaha fi at-tu'allimi. Ulang, ana as'a li an jaha fi tu'allimi. Iya, Ana baik. as'a Coba Bu Supeni, ini apa artinya Ibu? belajar. Ya, Ibu ingat nggak ada pepatah ya, pepatah dalam bahasa Arab ya, yang kalau di Indonesia kan jadi lagu qasidah. Belajar di apa? Susah naiknya tuh. Atau lagunya tuh ibarat melukis di belajar di gimana tuh lagu kasidahnya? Lagu kasidahnya Pak. Belajar setelah dewasa. Gitu tuh. Seperti mukir di atas. Nah, gitu tuh. Bahasa Arabnya apa tuh, Bu Supeni? Yang mana maksudnya ya? Ya itu tadi Ibu paham itu tadi ya. Belajar di waktu kecil ibarat melukis di atas batu. Belajar waktu dewasa ibarat melukis di atas air. Ibu paham pepatah itu? Kayak kita ini. Ya, di atas air. Lewat aja. Bu Ros mah enggak kali masih muda ya. Sama aja, Bu. Iya, terus pepatah Ya, itu apa kaitannya Ibu dengan paham. Ya, kalimat pelan-pelan, ini? pelan-pelan. Kita bangun pemahaman itu pelan-pelan. Cukup susu. Iya, pelan-pelan. Pertanyaannya adalah, Ibu tahu nggak bahasa Arabnya apa? Kalau nggak tahu bilang Nggak aja, tahu. nggak gitu. Itu aja, santai aja. Kalau nggak tahu ya bilang aja tidak tahu. Maka saya akan berkata selanjutnya, yo ibu-ibu, mungkin ada yang tahu itu dalam bahasa Arabnya apa, versi bahasa Arabnya Bukan apa? sih. At-ta'allumi. At-ta'allumi. Gimana Bu bahasa Arabnya? Belajar di waktu At-ta'allum. kecil seperti melukis Nggak di tahu, atas Tony. waktu. At-ta'allum ya. Iya, Pak Guru at-ta'allum ini ya. Gimana? Lanjutannya? Ini at-ta'allumi ya. Yang Enggak, sini. Ibu tadi nggak tahu juga itu dalam bahasa Arabnya apa? Nggak tahu. Oh ya udah, kalau nggak tahu ya cukup itu saja. Kalau nggak tahu
Cukup itu saja tadi ya. Ini bunyi lengkap itu. Kenapa kita pakai itu? Karena itu populer. Kalau itu populer, kemudian kita tahu itu kan sangat bagus itu. Ya, itu sangat bagus. Apalagi kalau ibu-ibu, bapak yang pernah belajar balaghah gitu ya. Belajar balaghah itu contoh betul itu dalam kajian balaghah. Seperti, kan gitu ya. Seperti. Tapi karena tidak tahu ya kita lewatkan saja. Cukup ke sini nih, ke sini tuh ya. Tuh, belajar gitu ya. Apa bahasa Arabnya belajar? Ta'allam. 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 Alimu. Allam. Enggak ada juga yang ingat. Ta'allama. Ta'allama ya ta'allamu. Ta'allam. Alama. Iya, ta'allum ya, Ta'allama ta'allum. Pak Guru belajar. Ta'allama ya ta'allamu, ta'allum. Ingat Satu aja. Alama. dari tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulnya. Itu kan Alama masdar ya. Ya, kalau belum tahu juga, mari coba kita lihat ini ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Nah, ini ya. Apa? Yang berwarna Ta'allama, biru iya. coba. Ta'allama. Ta'allama ya ta'allamu. Ta'allama ya ta'allamu. Ya. Iya. Ya, ta'allama ya ta'allamu. Tuh, kalau ingat ilmunya itu ya, tafa'ala Ta'ala ya ya tafa'alu. Apa? Masdarnya Ini kan bukan- tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ul. Ta'allum. Tafa'ul. Tafa'ul, iya benar nih Sehingga ta'allum ya berarti. ta'allama ya ta'allamu ta'allamu. jadinya Ta'allum. Ta'allum. iya. Baik. Oke, kita kembali lagi ke latihannya. Silakan dipraktikkan Bu Supeni. Ana as'a li an anjaha fit tu'allumi. Coba mohon kesediaannya Bu siapa ya, Pak Bu Ros apa Bu Nuri membacakan kembali, lalu mohon kesabaran Bu Supeni mengulangi seperti yang diucap oleh Bu Ros atau Bu Nuri. Coba. Saya aja dia ulangi Pak Guru. Silakan. Ana as'a li an anjaha fit ta'allumi. Oke, terus Ana as'a li an anjaha fil mubarati. iya. Ana as'a li an anjaha fil musabaqati. Iya. Ana as'a li an anjaha fil ikhtibari. Iya. Oke, bagus. Oke, terima kasih Bu Supeni yang sudah mau berusaha dan rela mengorbankan zona kenyamanannya. Itu kan tidak nyaman ya. Ada yang kita tahu salah pada diri kita sendiri, itu sering menimbulkan ketidaknyamanan karena ingin bisa perasaan tidak nyaman itu dilawan supaya nanti kita berada pada posisi benar dan nyaman. Baik, kalau ada pertanyaan Ibu-ibu, Bapak sekalian untuk nomor 5 dipersilakan terlebih dahulu. Kalau tidak, kita lanjut ke nomor 6. Pak Guru, jadi kalau Iya. yang al-mubaroti itu tadi maknanya apa? Pertandingan. Iya, Maknanya saya apa? berikan keleluasaan untuk Ibu memilihnya mau pertandingan atau perlombaan. Silakan ya Bu ya. Saya kira contohnya sudah itu ya. Itu ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Itu ya. Nomor 6 silakan. Pak Guru,
Silakan Bu Nuri. Anta takhafu antas puto minas sayyaroti. Anta takhafu antas puto minal arobati. Anta takhafu antas puto minal mi'danati. Anta takhafu antas puto minas saqfi. Anta takhafu antas puto minal burji. Iya, bagus. Silakan ibu-ibu sekalian amati segi makna. Kalau ada yang belum terpahami. Arobah itu kereta kuda gitu ya maksudnya Pak Guru. Arobati. Yang penting ada itu, ada di apa namanya, di kompleks saya ya, di kompleks saya abang-abang yang ngurusin itu ya, contoh ya, sampah itu pakai arobah juga dia. Oh, gerobak. Pakai Gerobak. arobah dia. Gerobak Di kalau kampung sampah. ya, di kampung tuh, di kampung di Lombok itu juga ya, arobah juga pakai Gerobak. tapi ditarik oleh kuda. Nah, Di itu Jogja dia juga. maksudnya. Di Jogja juga ada gitu. Ada arobah. Oh, itu ya maksudnya mau gerobak nggak ada kuda atau pakai kuda arobah itu. Itu arobah gitu. Nah, kalau Zana dia itu pakai mesin ya, kalau pakai mesin jadinya sayyarah. sayaroh ya. Nah, Mizana itu tempat azan maksudnya itu ya menara azan gitu ya Pak Guru. Mizana dari azan. ya itu dari ada hamzah, ada zal, ada nun itu azan. Dari Ada azan ya. ya, ada Ya. azan, ada hamzah, ada zal dan ada nun. Udah sih. Sudah? Ya. Iya. Burji apa burji? Burj menara ya burj. Pernah Burj ke ini Khalifah. Bu Supeni, Dubai. pernah ke taman ke Istiqlal. Iya. Ya, di Istiqlal itu ada tempat yang asik namanya Burju Monas. Oh iya Tugu ya. Tugu. Hah? Ada itu namanya Tugu Monas ya? Iya, Monas namanya Tugu. Itu ya. Burju. Jadi apa artinya? Burju bukan menara kayak Burj Al Khalifah itu yang di Dubai. Menara Ya ya. itu tuh di Indonesia kita punya ada Burju Monas. Monas. Oh. Mau sebut apa? Enggak tahu lah ibu-ibu nanti mengenalnya ada Burju Monas. Iya, Burj. Monas. Iya. Ya, itu ya. Iya, Pak Guru. Itu dia tinggi apa rendah itu? Tinggi ya. Kalau Burj ya, karena itu di Dubai ya, di Dubai ya, iya. atau itu. Ada hotel yang tinggi betul. Iya, Burj Itu Al di Khalifah. saking itu Burj Al Khalifah. Burj Al Khalifah. Ada lagi? Sudah Pak Guru. Sakfi. Sakfi itu kalau ibu ngelihat ke atas coba Bu Eti. Apa yang terlihat? Langit. Langit. Bukan apa. Itu ya, sakf. Kalau ngelihat ke atas apa yang terlihat? Kalau di dalam rumah Sawah. Langit. Kalau Bu Supeni lihat ke atas ngelihat apa Bu Supeni? Ada cicak. ya itu. Ada lampu. Ada apa sih namanya itu? Sawang. Ya, kalau di dalam rumah kan ini apa sih namanya tuh? Coba deh, namanya lupa. Eternit. Plafon kalau bahasa ini. Plafon. Dalam rumah. Plafon. Nah, itu ingatlah itu mana yang paling besar kalau ngelihat ke atas tuh. Sakf. Terus kalau di luar
Jangan kalau di langit. luar. Kalau di luar lain langitnya cuma cerita. satu. Kalau di dalam langitnya dua, langit-langit. Ya kan tadi Pak Guru bilangnya kalau kita lihat ke atas. Bukan lihat ke kita, atasnya kan, tadi saya bilang Bu Eti, kata saya. Tadi saya bilang Bu Karena Bu Penny lagi di Eti. luar. Tadi saya katakan, lagi di LBIK. saya katakan Bu Eti, coba lihat ke atas apa yang kelihatan gitu. Beliau Bu tidak Eti apa yang dilihat Bu? Plafon. Plafon. Iya. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Kalau tidak, kita dengarkan sekali lagi ya. Bu Nuri akan membaca, yang lain menyimak, ya, supaya yang lain juga bisa istifadah, bisa memanfaatkan bacaan dari teman-teman kita. Pelan-pelan, Bu. Ya, anta takhafu antas puto minas sayyarati. Anta takhafu antas puto minal arabati. Anta takhafu antas puto minal mi'zanati. Anta takhafu antas puto minas saqfi. Anta takhafu antas puto minal burji. Iya. Kita lanjutkan berikutnya, nomor 7. Silakan, siapa yang akan melanjutkan? Ros. Silakan Bu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Anti turidina antat bakhit to'ama. Anti turidina anta kulit to'ama. Anti turidina antas dari to'ama. Anti turidina antabi'it to'ama. Anti turidina antakhabbi'it to'ama. Sudah Pak Iya, Guru. iya, Jelas. bagus. Silakan ibu-ibu sekalian, kita fokus berikutnya kepada makna. Tabi'i. Tabi'i. Oh, ya membeli ya. Takhabbi'i apa ya Pak Guru? Itu biasanya anak-anak tuh yang punya permainan tuh. Apa Bu Ros ingatnya kalau begitu? Bu Ros, itu yang di dalam kotaknya dibacanya apa barisnya? Kasroh apa mansub apa? Apa Bu Ros? Ya Pak Guru nanya yang mana Pak Guru? Anak-anak tuh, permainan anak-anak biasanya apa? Mencicipi. Permainan mencicipi. Oh, permainan. Ah. Anak-anak maksudnya suka cicip-cicipan gitu, cicip-cicip. Anak-anak permainan apa ya? Iya, masa kecil kita beda. Masa kecil kita beda. Jual-jualan. Kalau anak-anak saya itu biasanya suka permainan apa? Petak umpet. Oh, petak umpet. Oh, itu kan permainan petak umpet. ngumpetin. Iya. Ngumpetin berarti. Ngumpetin makanan. Menyembunyikan. Iya, menyembunyikan. Suka main petak umpat gitu. Ya, apa sih itu kan main sembunyi-sembunyian ya itu ya. Iya. Petak umpat itu kan ngumpet ya, ngumpet kan bahasa itu kan umpet, ngumpet. Ngumpet itu sembunyi. Nah. Takhabbi'i. Tukhabbi'i. Berarti ba'ah ya, ba'ah ya bi'u. Iya, yang itu. Oke ya. Tukhabbi'i. Tukhabbi'i ini kelihatannya apa? Ada yang suka makan. Suka makan dari gitu ya. Ada yang suka makan biar nanti teman-temannya nggak dapat atau teman-temannya dia yang dapat banyak lalu dia tuh hobi ya dianya. Berarti itu ya Pak Guru kayak curang itu ya.
Iya, kadang-kadang kan begitu tuh, masing-masing itu ya ngumpetin Ngumpetin. makanan. Jadi sama ya, Mat. Tabi yang ini tadi. Enggak, tabi'i kan itu. Menyembunyikan. Tabi'i Menyembunyikan. Petak umpet tabi'i itu. menyembunyikan. Tadi petak umpet kan umpet-umpetan. Yang menyembunyikan umpet itu kan tuh hobi'i. Itu hobi. Kalau tabi'i ini lawan Ini dari menjual itu tashtari. Iya, Menjual, ba'a ya, kan? yabi, Ba'a yang ya menjual. ya menjual. Itu lawan dari Membeli, tashtari. menjual Astari ya, membeli. menjual. Tabi'i menjual. Lawan itu tabi'i. Sudah Pak Guru. Dah, oke baik. Ibu-ibu yang lain ada yang belum terpahami? Baik, kalau tidak ada, maka mari kita dengarkan kembali Bu Sri Rosmawati membaca, ibu-ibu yang lain dimohon kesabarannya untuk menyimak sehingga kemampuan Bu Rosmawati juga bisa menjadi milik ibu-ibu bapak yang lain. Silakan Bu Ros. Baik Pak Guru. Anti turidina an tatbakhit ta'ama. Anti turidina an ta'kulit ta'ama. Anti turidina an tastarit ta'ama. Anti turidina an tabi'it ta'ama. Anti turidina an tukhabbi'it ta'ama. Iya, baik. Terima kasih Bu Ros. Ibu-ibu Terima yang kasih, Pak lain, Guru. adakah yang masih belum terpahami yang kita anggap, kita rasa perlu kita diskusikan untuk latihan kita dari nomor 3 sampai nomor 7 ini? Tadi kayaknya Bu Penny mau tanya apa ya? Bu Penny silakan. Saatnya kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Penny siapa nih? Tadi Bu Penny ya? Tadi Iya, Ibu Bu Penny Penny bukan yang mau suaranya. tanya tadi. Oh, saya ya. Iya, di nomor 7 Bu Sri Ros. Iya, Bu. Itu kan ada an. Iya. Bacanya antat bakho apa antat bakti jadinya? Antat bakhi, Ibu. Kenapa, Bu? Karena ini kan domirnya anti. Kan kalau anti harusnya tatbakhina. Sedangkan ini ada an. Kalau ada an kan dia huruf nasab. Ya, dia memfathahkan ya. Jadi fathahnya itu dengan itu dibuang iya sama nunnya. Jadi Nunnya. dibacanya tatbakhi gitu. Baik, terima Jadi, kasih. Makasih. Hebat dah. Bu Ros penjelasannya lebih canggih dari gurunya. Gimana Keren. Pak Guru? Sampai ada istilah harap nasob, ada huruf nasob, ada yang dibuang, ada yang dibuang. Jangan dibuang, Bu. Setelah ada yang kemasukan, ada juga yang dibuang. Ada yang Jangan dibuang, nanti nyari laginya susah kalau udah dibuang. Tapi susah jelasinnya Pak Guru, maaf. Jadi kita pada pelajaran sebelumnya adalah kalau ada fiil untuk domir anti, di ujungnya ada ya nun. Gitu ya. Di ujungnya ada ya nun. Contohnya apa? Turidina. Nah, dan ada banyak contoh-contoh yang lain kan? Contoh-contoh yang lain. Takro'ina. Nah, tadrusina. Tanjahina. Dan sebagainya. Kemudian ilmunya kalau fiil tersebut didahului oleh an, maka nun
pada akhir fiil tidak diikut sertakan. Gitu ya. Ini tatbakhina. Kan gitu. Benar, domirnya anti. Ya, Iya. seperti turidina. Domirnya anti. Tatbakhina. Namun karena didahului oleh an, tatbakhina nunnya tidak disertakan. Maka berubah menjadi tatbakhi, nggak pakai na, gitu ya. Begitu juga ini takulina. Ya, takulina. Ada an, nunnya tidak diikut sertakan. Takuli. Gitu. Tashtarina. Tashtari. Tabi'ina. Antabi'i. Tukhabbi'ina. Antukhabbi'i. Begitu. Ya, kalau penjelasan canggihnya seperti yang tadi Bu Sri Rosmawati sudah sampaikan. Kan bukannya canggih itu nggak bisa jelasin Pak Guru. Itu bisa itu. Pakai ada huruf segala. Padahal an itu kan bukan huruf lagi itu. An itu Iya. sudah menjadi Harap. kata. Harap. Gitu Jadi ya. harap An itu sudah jadi kata. Sebab kalau kita huruf bahasa Indonesia, itu wujudnya cuma satu, dan itu belum punya arti kalau kita bahasa Indonesia ya. Nah, kalau kita bahasa Arab itu nyucapnya huruf. Iya. Huruf. Karena ada wawunya kalau kita bahasa Arab. Huruf. Gitu. Ini bacanya huruf, ada wawunya. Jadi agak panjang roknya. Kalau tidak ada wawunya, bacanya harf. Bacanya harf. Itu sudah kata. Ada lagi yang Paham, lain? Pak Guru. Baik, kalau tidak ada, maka dengan berakhirnya latihan yang tadi diambil alih oleh Bu Sri Rosmawati, maka berakhir sudah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keterampilan ibu-ibu, bapak sekalian yang nanti mungkin akan mengikuti siaran ulang ini. Ya, tadi Bu Sri Pujowati juga sudah belajar hal baru yang selama ini sudah berapa lama Ibu belajar bahasa Arab? Aduh, Sudah bertahun-tahun. ya, Baru kurang. hari ini ngomongin tasdid itu artinya dua huruf. Huruf Iya. yang pertamanya sukun, Pertama huruf sukun. keduanya bunyi. Gitu. Ya, karena ini kita ilmunya yang dasar-dasar, yang sederhana-sederhana dengan harapan bisa menjadi pembangun kemampuan ibu-ibu, bapak sekalian. Baik, mari kita syukuri dengan hamdalah ibu-ibu, bapak sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu, bapak Terima kasih Pak sekalian. Guru. Ya, sampai bertemu lagi pekan depan, insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kami, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duluan ya.